Rabbil alamin wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir Ibnu Katsir, tapi saya kasih muqaddimah dulu. Sebelum kita masuk ke kajian tafsir kita, mukaddimah ini saya beri judul keutamaan menuntut ilmu dan adab-adab penuntut ilmu. Yang pertama, tadi saya ini dulu ya, sebentar ya. Pertama kita ambil dari Al-Quran, ya, keutamaan ilmu dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama kita ambil dulu dari Al-Quran, apakah keutamaan ilmu itu? Dalil-dalil yang pertama, tentunya nggak semuanya ya, beberapa yang akan saya ambil sebagai contoh dari keutamaan ilmu. Yang pertama kemarin sudah saya berikan contoh, yaitu firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu al-azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, al-ma'lud artinya al-ma'bud, yang disembah atau yang diibadahi. Nah, tidak ada yang la haq la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah illa huwa, kecuali hanya Dia. Jadi itu persaksiannya Allah atau pernyataannya Allah. Allah menyatakan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah yang berhak disembah. Semua makhluk, ya, semua ilah, semua sesembahan itu batil semua. Walaupun mereka itu disembah oleh berbagai macam kelompok atau golongan. Hanya Allah lah yang hak untuk disembah. Wal malaika, dan juga malaikat. Artinya wasyahida, dan juga bersaksi, menyatakan, ya, siapa yang menyatakan? Al malaikatu, malaikat, annahu la ilaha illa huwa. Malaikat juga sama pernyataannya. Wa ulul ilmi, dan orang yang diberikan ilmu, orang yang berilmu atau ulama, juga syahida annahu la ilaha illa huwa. Nah, jadi di sini menggunakan wawu ataf, ya, bahwa Allah, malaikat, ulama itu kedudukannya sejajar dalam hal pernyataan, memberikan pernyataan. Kalau sekarang lagi apa tuh namanya, pilpres ini kan biasanya partai-partai pendukung, nah itu memberikan pernyataan bersama, tanda tangan di atas materai kan begitu ya, partai-partai pendukung. Nah, yang tanda tangan itu semua siapa? Ya, ya para ketua-ketua umumnya. Artinya mereka kedudukannya sejajar, nggak mungkin nanti yang tanda tangan itu ya sekjennya atau apa namanya bendaharanya atau siapa ya, yang tanda tangan ketua umumnya. Ya. Nah, antara ketua umum satu dengan ketua umum yang lain itu kedudukannya sejajar sama. Dalam hal apa? Tadi tanda tangannya itu sama, ya, pernyataannya. Nah, di sini pernyataannya Allah, pernyataannya malaikat, pernyataannya orang yang alim, orang yang berilmu itu sama kedudukannya, ya. Ulama dari mana taunya? Ya dari ilmunya, ya. Dari ilmunya lah maka kedudukan ulama itu sejajar dengan Allah dan para malaikat dalam hal
persaksian, pernyataan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yaitu firman Allah taala yang berbunyi waqul rabbi zidni ilma. Ya. Waqul dan katakanlah Muhammad, Rabbi wahai Rabbku zidni tambahlah aku ilmunya. Di sini Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan, seorang nabi, seorang rasul, orang yang paling alim di dunia ini, ya disuruh oleh Allah untuk ya, memohon ditambahkan ilmu. Padahal beliau adalah orang yang paling alim, ya disuruh minta tambahan ilmu. Ya, tentunya bukan hanya berdoa, tapi ya belajar. Ya, Rasul juga belajar. Makanya talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim itu berlaku bagi siapapun. Ya, bukan berarti sudah jadi ustadz, sudah jadi ulama, berhenti nggak belajar, nggak. Ulama juga belajar, ya ustadz juga belajar. Dai apalagi yang belum ustadz gitu kan, ya lebih giat lagi belajar. Nah, disinilah ya di majelis inilah tempat untuk kita belajar. Artinya belajar di sini bukan cuma hanya ya jiping aja, yang ngaji kuping hanya mendengarkan. Nah, di luar sudah berani berdakwah, di luar sudah berani ceramah, di luar sudah berani memberikan nasihat, ya. Tapi di dalam majelis ilmu, majelis yang tempatnya belajar, ya latihan pada takut gitu kan. Ini ironis sebenarnya. Kok bisa-bisanya gitu loh. Di tempat ibaratnya orang di kolam renang yang dalamnya hanya 1 meter 20 cm, ya kan umumnya kolam renang di umum kan begitu ya, 1 meter 20, maksimal 1 meter 50. Itu nggak berani berenang, takut. Giliran di laut ya yang dalamnya nggak bisa diukur itu berani. Ya ini kan aneh ya. Nggak mungkin ada hal yang seperti itu di alam nyata. Tapi di alam dakwah itu terjadi loh seperti itu. Ya, di majelis ilmu dia nggak berani latihan, nggak berani belajar, nggak berani murojaah kepada gurunya. Tapi di masyarakat dia berani berdakwah. Nah, inilah yang terjadi kekeliruan yang besar. Akhirnya terjadilah penyesatan umat yang besar-besaran. Sudah berdakwah ke sana kemari, apalagi sudah masuk TV, ya kan? Tapi di depan gurunya tidak berani murojaah. Kalau murojaah itu kan fungsinya untuk mengoreksi ya, ilmu yang sudah dimiliki. Ya, kalau di Jakarta ini ada namanya PDU dan PDU itu Pendidikan Dasar Ulama. Ya, cuma yang saya tahu cuma ada di Jakarta. Jadi dai-dai itu sebelum berdakwah ya di Jakarta ini MUI memberikan sarana itu. Ya nanti diberikan sertifikasi. Jadi dites dulu di majelis MUI yang namanya PDU Pendidikan Dasar Ulama. Ya, kemudian saya juga pernah ngajar di situ. Pernah di situ, pernah belajar juga di situ, pernah ngajar juga di situ. Jadi walaupun sudah biasa ya mengajar, sudah lulusan pesantren ya, tapi aturan dari MUI seperti itu ya kita ikuti. Ya, itu contohnya sebegitu ya. Jadi mendapat berani untuk membuktikan keilmuan kita. Nah, jadi ketika kita berdakwah sudah tersertifikasi. Ketika kita berdakwah memang sudah diuji oleh orang-orang yang kompeten, ya para alim ulama, para kiai dan lain sebagainya. Nah, maka di majelis ini saya harapkan ya Bapak Ibu sekalian berani ya sekaligus belajar untuk menyampaikan ilmunya. Ilmunya apa aja sih ya, khususnya ilmu yang sudah disampaikan di sini. Nah, ini penting. Itulah pentingnya ilmu. Ya, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah Muhammad, apakah sama? Artinya tidak sama gitu maksudnya. Alladzina ya'lamun, orang-orang yang berilmu, wal ladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kedudukannya berbeda, derajatnya berbeda. Demikian juga siksaannya berbeda. Nah, ini penting nih.
Jangan terus mikir enaknya aja, kedudukannya berbeda, maunya kalau udah diulamakan, ya kan, dispesialkan, duduknya dispesialkan, amplopnya dispesialkan loh. Yang tidak sama itu bukan itu doang. Yang tidak sama itu juga konsekuensinya, siksaannya itu beda. Orang yang jahil, orang yang bodoh, ya melakukan kesalahan, ya itu masih ada ampunan, masih ada maaf dari Allah, masih ada keringanan siksaan dari Allah. Tapi ketika dia adalah seorang yang alim, orang yang berilmu, ya ini siksaannya dilipat gandakan. Dan emang seperti itulah seharusnya. Demikian juga hukum di dunia kan begitu. Ya, seorang aparat tentunya ya hukumannya lebih berat daripada warga biasa ya ketika melanggar hukum. Maka orang yang alim ya di sini menandakan kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang tidak alim, termasuk juga konsekuensinya ya lebih tinggi daripada orang yang tidak alim. Ya. Nah, sekarang yang keempat, keutamaan ilmu yang keempat. Ya. Allah Ta'ala menjelaskan tentang kemuliaan ahlul ilmi serta keutamaan mereka dalam firman-Nya surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Nah, sesungguhnya yang bisa khusyuk kepada Allah, yang bisa takut kepada Allah, ya, min ibadihi dari hamba-hambanya Allah, al ulama adalah hanya ulama. Ya. Hanya ulama lah yang benar-benar bisa khusyuk, yang benar-benar bisa takut kepada Allah di antara para hambanya. Di dalam ayat ini, Allah Ta'ala menerangkan bahwa ulama yang hakiki adalah orang yang takut kepada Allah. Ahlul khasyah. Nah, itu menimbang menjawab pertanyaan yang tadi, ya, bagaimana caranya bisa takut kepada Allah, caranya berilmu dulu. Tanpa berilmu mustahil ya kita bisa mengenal ya siapa itu Allah. Kalau belum mengenal Allah, mustahil kita bisa cinta kepada Allah, mustahil juga kita bisa takut akan siksanya Allah. Nah, salah satu jalan atau salah satu cabang ilmu ya yang menjadikan kita bisa khusyuk kepada Allah, salah satunya adalah memang Asmaul Husna ya, memahami nama-namanya Allah, karena di dalam nama-namanya Allah ada sifat-sifatnya Allah. Ya, sifat-sifatnya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemberi, juga sifat-sifatnya Allah yang Maha Memaksa, ya, Maha menyiksa di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, maka Asmaul Husna itu juga ada syarahnya ya, ada penjelasannya dari para ulama dari nama-nama Allah. Nah, dalam rangka ma'rifatullah ya, mengenal Allah dengan betul-betul mengenal. Termasuk juga di dalamnya mempelajari ya makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali perintah Allah, larangan Allah, ancamannya Allah. Ya, seperti yang surat kemarin yang kita kaji, surat At-Takatsur. Ya, kelihatannya suratnya biasa, tapi ternyata di dalamnya adalah ancaman-ancaman Allah kepada hamba-hambanya yang masih saja tidak sadar-sadar terlena di dalam urusan berlomba-lomba masalah dunia. Kan begitu kemarin ya surat At-Takatsur. Padahal di dalamnya adalah apa namanya? Ancaman yang Allah berikan kepada kita. Nah, tanpa kita belajar ya menafsirkan Al-Qur'an, menafsirkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, mustahil kita bisa khusyuk, bisa paham, bisa takut kepada Allah. Jadi intinya kalau pengen bisa takut kepada Allah, maka wajib ma'rifatillah, memahami, mengenal Allah sedalam-dalamnya, sebaik-baiknya. Dengan cara apa ya? Dengan cara mengaji, belajar. Ya ngajinya bukan cuma ngaji apa namanya, jangan masyarakat kita umumnya tuh zikir, ya majelis zikir disamakan dengan majelis ilmu, beda ya. Majelis zikir itu memang ada keutamanya sendiri mengingatkan Allah. Tapi itu lebih kepada kalau di kita ya, lebih kepada wirid-wirid, ya kan, bacaan-bacaan, pujian-pujian. Nah, yang dimaksud dengan majelis ilmu ini majelis yang bisa menambah ilmu kita.
ilmu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal aturan-aturannya, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud majelis ilmu di sini, yang menyebabkan seseorang itu menjadi khasyah kepada Allah, menjadi takut atau khusyuk sehusu-husuknya kepada Allah. Ya, yaitu majelis ilmu. Demikian, ini mukadimah dari saya. Selanjutnya kita masuk ke